Kali ini kita akan membahas bagaimana teknik mengajar pengurangan. Kalau secara sederhana, pengurangan itu bisa kita tahu menghitung mundur kalau untuk tahap masih pengenalan operasi hitung. Namun, kalau kita ajari kepada anak menghitung mundur, mereka akan menganggap itu ribet. Misalnya kan 9 dikurang 5, 9 mereka simpan di kepala, ada 5 di jari mereka. Jadi sebelum 9 ada 8, 7, 6, 5, 4. Jadi sisanya ada 4, jadi 9 kurang 5 itu 4. Nah, karena menghitung mundur itu kadang meribetkan bagi siswa, mereka jadi malas untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan pengurangan. Oleh karena itu, kita manipulasi. Nah, sebelumnya kan mereka udah paham mengenai materi penjumlahan. Jadi kita kaitkan yang kita gunakan dalam penjumlahan di pengurangan ini. Misalnya, sebagai contoh, mengenai pengurangan 1 digit dengan 1 digit. 9 dikurang 5 sama dengan berapa? Nah, jadi kita buat untuk membaca soal pengurangan yang menggunakan teori penjumlahan, kita baca soal dari belakang. 5 ditambah berapa yang hasilnya 9. Nah gitu, jadi 9 dikurang 5 kita manipulasi dengan 5 tambah berapa yang hasilnya 9. Nah, mereka udah punya 5, jadi mereka yang angka 5 mereka simpan. Jadi untuk menggapai 9, hitung setelah 5 ada berapa? 6, 7, 8, 9. Jadi berapa angka yang mereka butuhkan? Itulah jawabannya. Jadi 9 dikurang 5 adalah 4. Nah gitu. Nah, sama juga halnya dengan penjumlahan 1 digit dengan 2 digit. Kita misalkan 15 dikurang 4 sama dengan berapa? Nah, 1 digit dengan 2 digit dengan 1 digit. Sebelumnya di penjumlahan kita udah kenalkan kepada siswa siapa puluhan dan siapa satuan. Nah, di sini angka 15, 2 digit. 15. Puluhannya siapa? 1. Sebagai 10 kan? Puluhan. Dan 5 sebagai satuan. Nah, namun temennya yang 4 kan hanya 1 digit. Kadang mereka akan bingung. Namun anjurkan kepada siswa, kalau dia hanya 1 digit, boleh kita tambah 0 di depan. Nah, karena 0 itu tidak berpengaruh terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Sekarang 0 dengan 4. Yang satuan siapa? Satuannya pasti 4 dan puluhannya 0. Gitu. Jadi sekarang udah seimbang. 15 dengan 04. Sekarang kalau dia udah sama, udah punya 2 digit dengan 2 digit, samakan, kurangkan yang memiliki pangkat yang sama. Misalnya satuan dengan satuan dikurangkan, puluhan dengan puluhan dikurangkan. Nah, sekarang kita kurangkan dulu yang pertama. 5 dikurang 4 yang menjadi satuan. Kita sudah punya 4 pegangan. Untuk mencapai 5, berapa angka yang harus ditambah? Setelah 4, 5. Hanya 1 angka. Berarti hasilnya 1. Nah, sekarang 0 dengan 1. 1 dikurang 0, berapa? Jadi, kita hanya punya 0. Untuk mencapai 1, kita harus menambahkan 1. Benar sekali. Jadi 1. Berarti hasilnya satuannya 1, puluhannya juga 1. Berarti hasilnya 15 kurang 4, hasilnya puluhan 1, satuan 1 yang bernama 11. Gitu, itu hasilnya. Begitu juga untuk 3
3 digit dengan 3 digit, 4 digit dengan 4 digit. Beritahu kepada mereka penjumlahan itu, pengurangan itu kaitkan dengan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, tidak beda dengan yang penjumlahan. Dalam teknik pengurangan ini sama seperti penjumlahan, ajari siswa perlahan dengan perlahan. Karena biasanya siswa itu akan cepat bosan. Nah, namun dalam pengurangan ini untuk pemula, untuk siswa yang masih tahap kanak-kanak atau sekolah dasar masih di awal, jangan dulu berikan mereka teknik pinjam dalam penjumlahan. Biarkan dulu mereka memahami penjumlahan yang di depan lebih besar daripada yang di belakang angkanya. Jadi mereka akan lebih enjoy mengerjakannya lebih dahulu, baru nanti setelah mereka paham, baru ajarkan teknik pinjam. Nah, biasanya kan untuk tahap kanak-kanak atau SD tahap awal itu mereka masih suka bermain ya. Jadi untuk mengasah lagi cara mereka untuk dalam mengerjakan penjumlahan maupun pengurangan, ajak mereka bermain. Di sini saya punya tekniknya seperti buat teka-teki silang. Di sini kita bukan hanya penjumlahan, walaupun tanda yang saya pakai semuanya penjumlahan, kita bisa juga pakai ini untuk pengurangan. Misal kita kosongkan di kolom yang di tengah. Misal di sini ada 6. Ditambah di sini kita kosongkan. Di sini hasilnya 11. Jadi ajak mereka berpikir untuk mengisi titik-titik. Atau juga teman-teman bisa mengisi semuanya dulu, baru suruh mereka mengisinya gitu. Sekarang saya coba di sini. 6 ditambah berapa yang hasilnya 11? Kan sama aja 11 dikurang 6 itu berapa? Nah, sekarang mereka udah punya 6 sebagai pegangan. Ditambah berapa supaya hasilnya 11? Jadi setelah 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang harus ditambah 5. Nah, lanjut. Di sini saya buat 3. Berarti hasil di bawahnya 5 ditambah 3. 5 udah dipegang, ada 3. Berarti setelah 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang yang saya kosongkan lagi di depan. Yang kita isi itu di belakang. Kita buat misalnya di sini 16. 8 ditambah berapa yang hasilnya 16? Atau 16 dikurang 8 itu berapa? Nah, berarti udah punya 8. Setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti hasilnya 8. Tulis lagi 8. Lanjut ke bawah. 8 tambah 7 bisa. Jadi 8 tambah 7 udah punya 8. 7 di jari. Jadi setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi di sini 15. Kalau misalnya kita buat di sini ada 18. 15 ditambah berapa yang hasilnya 18? Atau 18 kurang 15 berapa? Nah, sekarang supaya mereka lebih aktif lagi, ajak mereka seperti tadi. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi kurangkan. 8 kurang 5 berapa? 5, setelah 5, 6, 7, 8. Ada 3. Satuannya kita tulis 3. Puluhannya 1 kurang 1. Nah, 1 kurang 1 berapa? 1 ditambah berapa yang hasilnya 1? 0. Nggak ada yang harus ditambah. Jadi di sini 0. Boleh ditulis, boleh tidak. Nah, sekarang terakhir. Nih, 16 tambah berapa yang hasilnya 18? Nah, jadi udah punya 16. Satuan dengan satuan. 6 ditambah berapa yang hasilnya 8?
6, 7, 8, 2. Puluhan dengan puluhan. 1 dikurang 1. 1 ditambah berapa yang hasilnya 1? 0. Berarti hasilnya 2. Gitu. Buat teknik seperti ini, jika memang menarik, boleh dilakukan. Di aplikasi juga sudah banyak mengenai permainan seperti ini, bisa diberikan kepada anak. Sekian dari saya. Terima kasih.